Pendapatan desa, kalau kita mengacu pada regulasi Permendagri 20 bahwa pendapatan desa itu ada beberapa item. Jadi ada pendapatan asli desa, ada pendapatan transfer, ada pendapatan lain-lain. Jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang pendapatan transfer dulu. Sebelum masuk ke ini. Jadi kita pahami dulu bahwa pendapatan desa itu ada pendapatan asli desa, ada pendapatan transfer, ada pendapatan lain-lain. Baik, kita akan kupas bersama keterkaitan dengan pendapatan asli desa itu apa. Jadi kalau ini adalah materi yang kita dapat ketika mengikuti IST atau peningkatan kapasitas keterkaitan dengan sosialisasi Permendagri 20 2018 yang kita terima di kecamatan. Jadi ini sudah materi lama, tapi tetap setiap tahun karena regulasi ini masih digunakan, maka tetap ini yang menjadi acuan kita sebagai bekal mendampingi desa dalam proses perencanaan, penyusunan, pengelolaan keuangan desa. Jadi ada perbedaan mendasar keterkaitan dengan pendapatan asli desa ketika mengacu Permendagri 113 dengan Permendagri 20. Jadi apa saja sih pendapatan asli desa itu? Jadi pendapatan asli desa itu terdiri dari hasil usaha, yaitu hasil usahanya BUMDes. Kemudian ada hasil aset. Di sini disebutkan hasil aset itu antara lain adalah tanah kas desa. Jelas tanah kas desa itu adalah bisa tanah kas bengkok, bisa tanah kas tipisoro. Kalau di kabupaten kami ada namanya tanah kas tipisoro, itu ya tanahnya desa. Kemudian aset desa yang lain di sini juga ada aset yang dimiliki oleh pemerintah desa yang di mana aset itu bisa menghasilkan atau memberikan pendapatan kepada desa. Misalnya ada tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, sampai ke hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Jadi bedanya antara hasil usaha dengan hasil aset itu, kalau hasil usaha itu adalah hasil yang dikelola oleh BUMDes. Sedangkan hasil aset itu memang asetnya desa. Jadi desa memiliki aset-aset seperti ini yang tidak dikelola oleh unit usahanya BUMDes. Kemudian satu lagi, adalah swadaya partisipasi dan gotong royong. Jadi semua swadaya partisipasi dan gotong royong yang bisa diuangkan itu masuk dalam pendapatan asli desa di sini. Jadi bisa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Artinya begini, ketika desa dalam membangun jembatan misalnya, ternyata ada swadaya masyarakat dan itu diuangkan, maka bisa masuk dalam pendapatan asli desa. Jadi masuk di poin pendapatan asli desa, ataupun mungkin ada sumbangan dari masyarakat yang misalnya ada pengusaha di masyarakat itu, kemudian setiap bulan pengusaha itu memberikan pemasukan kepada desa, maka masuknya dalam kode rekening adalah di pendapatan asli desa. Itu nanti kita akan bahas bersama lagi. Kemudian ada pendapatan lain-lain yang sah. Apa sih pendapatan lain-lain yang sah itu? Jadi sesuai dengan Permendagri 20, pendapatan lain-lain yang sah itu adalah salah satunya hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Jadi bisa bunga, bisa penerimaan dari hasil kerjasama desa, bisa penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, bisa juga penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, atau bisa juga koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa. Jadi misalnya begini, di tahun 2021 ternyata ada temuan dari APIP, kemudian harus mengembalikan temuan tersebut, maka itu masuk dalam kode rekening pendapatan lain-lain yang sah ini. Jadi bukan
bukan pendapatan asli desa atau pendapatan transfer atau pendapatan apa, tapi masuknya di sini. Maksudnya seperti itu contohnya. Dan ini bunga bank juga masuk di sini. Kemudian untuk pendapatan transfer itu apa saja? Jadi yang perlu kita tahu, pendapatan transfer itu adalah bagian dari pendapatan yang ditransfer oleh bisa APBN berupa dana desa, bisa APBD berupa alokasi dana desa, atau bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja provinsi maupun daerah atau kabupaten, atau biasa kita menyebutnya BKK provinsi atau BKK kabupaten. Itulah yang dinamakan pendapatan desa dari dana transfer. Dan satu lagi juga ada pendapatan bagi hasil pajak retribusi, itu juga masuk dalam pendapatan transfer. Itu teman-teman yang kita kawal di pendapatan yang nantinya masuk dalam penyusunan rancangan APBDes.